Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai security crowdfunding. Yang terhormat kepada Bu Hajah Qorif Widiawati, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital Fintech, serta pemirsa yang kami hormati. Di sini saya sendiri, Kak Siti Masito, selaku mediator, lalu ada rekan-rekan saya, ada Bunda Neni Yulianti selaku pemateri 1, Nika Nur Aini selaku pemateri 2, dan Teh Fitri selaku pemateri 3. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempresentasikan beberapa poin, diantaranya ada definisi security crowdfunding, ada juga konsep dan jenisnya, lalu manfaat dari security crowdfunding, lalu ada resiko dari security of crowdfunding, lalu ada bagaimana securities crowdfunding di Indonesia, lalu ada kepercayaan dan kredibilitas dalam crowdfunding. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa dalam crowdfunding, serta yang terakhir itu ada pelindungan data pribadi dalam lingkup cybercrime. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Kepada para pemateri dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada mediator DIK Siti Masito. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama dan nanti akan membacakan definisi security crowdfunding. Security crowdfunding atau disebut juga sebagai crowdfunding sekuritas adalah jenis investasi kolektif yang memungkinkan individu dan investor untuk berinvestasi dalam proyek atau bisnis tertentu melalui platform crowdfunding dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial di masa depan dan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan uang dari kelompok investor untuk mendukung proyek atau bisnis dengan imbalan sekuritas seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Konsep dan jenis crowdfunding. Menurut Murdoch, mengatakan bahwa crowdfunding adalah konsep microfinance. Namun, sifatnya yang unik dan berbeda dari konsep sebelumnya, membuatnya bukanlah ide baru. Sebaliknya, itu adalah sarana transformasi digital yang memungkinkan usaha mikro untuk memanfaatkannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi meluncurkan konsep equity crowdfunding pada tahun 2018. Ini juga mencakup pengumpulan dana berbasis digital seperti situs web dan aplikasi tambahan. Regulasi PJOK nomor 37 tahun 2018 telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan para pihak, termasuk penyelenggara dan pemodal. Namun, untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, terutama bagi bisnis mikro, telah dilakukan banyak penyesuaian dalam proses pelaksanaannya. Lalu, kemudian setelahnya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan baru sebagai pengganti PJOK nomor 37 tahun 2018 dengan PJOK 57 tahun 2020. Ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal, karena pertumbuhan equity crowdfunding, penyelenggara juga harus dapat meningkatkan tata kelola bisnis yang baik. Dengan aturan OJK ini, pelaku usaha mikro dapat mendapatkan sumber pembiayaan tambahan selain dari lembaga perbankan. Ada dua jenis crowdfunding, yaitu
berbasis investasi, di mana kita berinvestasi dalam bisnis dan menerima imbalan dalam bentuk saham. Lalu ada berbasis pinjaman, yaitu meminjamkan uang kepada orang atau bisnis dengan imbalan tingkat bunga tertentu. Ini juga dikenal sebagai pinjaman rekan satu sama lain atau rekan bisnis. Lalu ada berbasis hadiah, yaitu jenis yang di mana kita mendukung proyek atau memberikan uang sebagai imbalan untuk proyek tersebut. Manfaat security crowdfunding, yaitu pelaku usaha halal, terutama UMKM, lebih mudah mendapatkan modal melalui sekuritas crowdfunding. Pelaku usaha halal dapat berhubungan dengan investor yang tertarik pada industri halal melalui platform crowdfunding sekuritas. Platform ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri halal dan mendukung prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara investor dan pelaku usaha yang berpotensi meningkatkan perkembangan industri halal secara keseluruhan. Keuntungan dari crowdfunding sekuritas termasuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk proyek atau usaha yang membutuhkan dana, platform crowdfunding biasanya menyediakan informasi yang jelas dan terperinci. Hal ini memberikan investor keyakinan bahwa dana mereka akan digunakan dengan benar dan untuk tujuan yang telah diumumkan. Transparansi ini sangat penting dalam industri halal, di mana kepatuhan terhadap standar halal dan etika bisnis sangat penting. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, Denike Nuraini, kami persilahkan. Ya, baik Bunda, terima kasih. Selanjutnya itu ada materi tentang risiko security crowdfunding. Jadi, investor harus memperhatikan risiko investasi seperti kegagalan proyek atau kebangkrutan bisnis. Salah satu faktor penting dalam pengembangan sekuritas crowdfunding sebagai alat yang efektif untuk mendukung industri halal adalah kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berkaitan dengan sektor keuangan dan halal. Dengan memahami manfaat, tantangan, dan potensi dari sekuritas crowdfunding, diharapkan bahwa platform ini dapat memberikan solusi alternatif untuk mendapatkan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah bagi industri halal. Selanjutnya, di sini ada sekuritas crowdfunding menghadapi beberapa tantangan dan ancaman, seperti halnya dengan semua jenis investasi lainnya, yaitu ada yang pertama, keamanan investasi. Jika menggunakan crowdfunding sebagai cara untuk investasi dalam proyek atau perusahaan, kita mungkin merasa tidak aman. Jika proyek atau perusahaan yang diinvestasikan mengalami masalah keuangan atau gagal, ada kemungkinan kehilangan uang. Selanjutnya itu yang kedua, kurangnya peraturan. Dibandingkan dengan pasar modal konvensional, keamanan crowdfunding masih kurang diatur di banyak negara. Ini dapat membuat investor lebih rentan terhadap praktik yang merugikan atau penipuan. Ketiga, ada keterbatasan informasi. Investor dalam crowdfunding keamanan mungkin tidak dapat mengakses atau memahami semua informasi yang relevan tentang proyek atau bisnis yang mereka investasikan. Informasi yang mereka miliki mungkin tidak lengkap atau tidak transparan. Selanjutnya, yang keempat, itu ada likuiditas rendah. Jadi saham atau investasi yang diinvestasikan dalam sekuritas crowdfunding seringkali memiliki tingkat likuiditas yang rendah, yang membuat sulit untuk menjualnya sebelum waktunya. Investor mungkin kesulitan menarik dana mereka saat diperlukan karena hal ini. Kelima, ada potensi penipuan. Ada kemungkinan bahwa proyek atau perusahaan yang berusaha mendapatkan dana melalui keamanan crowdfunding mungkin tidak jujur atau melakukan penipuan. Investor harus berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum melakukan investasi. Keenam, ada risiko regulasi. Di sini, peraturan keamanan
crowdfunding dapat berubah dari waktu ke waktu yang dapat memengaruhi pengelolaan perusahaan dan investasi. Selanjutnya, yang ketujuh, ada kecocokan investor. Investor harus memahami profil risiko mereka sendiri sebelum berinvestasi. Melalui sekuritas crowdfunding, mereka juga harus memastikan bahwa jenis investasi ini sesuai dengan tujuan investasi mereka. Ke-8, ada tantangan pendanaan dan keberlanjutan. Perusahaan atau proyek yang menggunakan keamanan crowdfunding mungkin menghadapi kesulitan dalam pengumpulan dana yang cukup untuk mencapai tujuan mereka, dan ada kemungkinan mereka tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, faktor kepercayaan investor terhadap platform crowdfunding dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Teh Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya. Saya lanjut, di sini itu ada faktor kepercayaan investor terhadap platform crowdfunding. Ada dua faktor kunci yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam memberikan donasi pada platform crowdfunding. Yang pertama itu memiliki platform crowdfunding yang terpercaya dan aman. Yang kedua itu kualitas informasi yang meningkatkan keandalan proyek. Slide selanjutnya. Faktor kepercayaan investor terhadap crowdfunding yang selanjutnya yaitu selain dua faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas komunikator. Para pencari dana harus menyoroti kualifikasi, kemampuan, dan niat baik mereka untuk meningkatkan kepercayaan para pendukung mereka. Slide selanjutnya. Di sini itu ada penyelesaian sengketa crowdfunding. Penyelesaian sengketa yang memiliki muncul dalam pelaksanaan crowdfunding, sekuritas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi terdiri dari dua forum, yakni forum penyelesaian sengketa internal yang diselenggarakan oleh platform penyelenggara dan forum penyelesaian sengketa eksternal yang diadakan oleh lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi dibagi menjadi dua jenis risiko perkara, yaitu risiko terkait potensi prestasi dan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan apakah ada atau tidaknya klausul choice of forum. Slide selanjutnya. Sistem perlindungan crowdfunding. Sistem perlindungan crowdfunding di Indonesia itu menggunakan IDPS, Indonesia Data Protection System, yang merupakan suatu sistem yang berperan penting dalam mengurangi kejahatan siber, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. IDPS bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi individu yang disimpan di pusat pengumpulan data, dan juga memastikan pengelolaan data informasi dilakukan dengan benar melalui koordinasi yang efektif. IDPS secara resmi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan terdiri dari dua komponen utama yaitu Central Data atau Data Authority dan Data Officer. Baik, slide selanjutnya. Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan berbagai lembaga seperti IDCERT, Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, BSSN, dan Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman kejahatan siber di Indonesia. Slide selanjutnya. Baik, presentasi dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materi mengenai securities crowdfunding. Lalu di sini ada kesimpulan, security crowdfunding atau crowdfunding sekuritas adalah metode investasi di mana individu dan investor dapat berpartisipasi dalam mendukung proyek atau bisnis tertentu melalui platform crowdfunding. Mereka melakukan ini dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial di masa depan dalam bentuk sekuritas seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Hal ini telah menjadi alternatif yang semakin populer untuk perusahaan yang kesulitan mengakses modal melalui jalur tradisional seperti bank atau investor modal ventura. Di samping itu, pelindungan data pribadi dalam konteks kejahatan cyber sangat penting. Kejahatan cyber mencakup berbagai bentuk dan salah satunya adalah pelanggaran privasi yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi. Dalam era media sosial, banyak orang yang cenderung membagikan banyak aspek pribadi mereka secara online, sering tanpa menyadari potensi risiko dan ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Aktivitas online seperti di media sosial dan berbagai aplikasi dapat menjadi target risiko negatif termasuk pelanggaran privasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang jelas. Kelompok 5 mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.